Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku akan bahas seputar PMI Taiwan. Dan sebelum aku lanjut, teman-teman boleh bantu aku untuk like, share ke teman-teman kamu, dan juga klik tombol subscribe-nya ya. Jadi di video kali ini, aku akan bahas tentang gimana caranya ikut kelas pelatihan yang 20 jam itu. Nah, untuk kamu yang mau ikut kelas pelatihan 20 jam, yang pertama kamu harus ada komputer atau ada laptop ya. Jadi kalau misalnya kamu di rumah majikan ada komputer atau ada laptop, boleh dipinjem nggak ya? Nah, kalau misalnya nggak ada, berarti kamu harus standby laptop. Nah, kelas ini itu gratis. Ya, setahu aku gratis karena aku baca itu dia nggak ada pungutan biaya karena ini dari pemerintah. Jadi beda ya sama mungkin kalau kamu ada lihat teman-teman yang lain kok bisa belajar dari handphone atau dari tablet. Tapi mereka pasti bayar ke pengajarnya. Itu bisa juga, cuman pastikan pengajarnya harus pengajar yang memang bersertifikat ya. Karena nanti kamu butuh sertifikatnya. Jadi kalau kamu belajarnya nggak sama orang yang bersertifikat atau lembaga yang bisa ngeluarin sertifikat, percuma, kamu nggak akan dapat sertifikat bukti kamu sudah belajar 20 jam. Jadi kalau memang kamu mengirit biaya ya, kamu bisa ikut cara ini dari pemerintah karena gratis. Cuman memang harus pakai komputer atau laptop dan harus ada alat pembaca kartu NHI. Alatnya itu seperti ini. Alatnya itu nggak mahal kok, ini kira-kira 150-200 NT-an aja, bisa dibeli di toko-toko elektronik. Pasti ada. Atau kalian tanya majikan kalian pasti ada. Karena sebagian besar orang Taiwan kayaknya punya sih alat ini ya. Jadi alat ini tuh seperti card reader yang biasa kalau kamu ke rumah sakit kan ada colokin kartu NHI tuh. Nah, sama seperti itu. Jadi untuk daftar nanti kamu butuh untuk colokin kartu NHI kamu. Dan untuk kelas kayaknya juga perlu masukin kartu NHI-nya. Karena dia akan mengecek record atau track kamu udah belajar berapa lama tuh dari kartu NHI kamu ini. Gitu. Oke, kita lanjut langsung ke gimana cara daftarnya. Aku akan kasih juga unjuk di sebelah sini ya. Sambil aku lihat juga di layar aku. Nah, jadi nanti itu kalian akan masuk ke website yang tadi aku tulis itu. Dan kalian akan ngelihat tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini, kalian harus mendaftar dulu ya. Jadi pertama kali itu kalian harus daftar. Daftar sebagai anggota untuk dapat sertifikat. Nah, kalau untuk pertama kali butuh yang tadi tuh ya, card reader untuk baca NHI kamu. Nah, pertama kau pilih yang area khusus anggota pencetakan sertifikat penyelesaian. Ya, karena ini website dalam bahasa Indonesia, jadi agak beda mungkin terjemahannya gitu ya. Nah, abis itu kamu masuk ke gambar yang ada tulisannya registrasi. Ya, registrasi yang ada gambar Chenpauka kamu tuh. Nah, kamu harus masukin dulu Chenpaukanya. Dan harus download dulu ada softwarenya supaya dia bisa mendeteksi NHI kamu. Jadi kamu harus download softwarenya ya. Kalau misalnya nggak tahu, ini sebenarnya gampang kok. Websitenya juga ada dalam bahasa Mandarin, jadi majikan kamu pasti bisa bantuin. Atau kalau memang yang nggak tahu, tinggal diklik aja linknya, atau bolehlah video call sama aku kalau memang butuh banget gitu ya. Boleh video call, nanti aku bantu gimana cara kalian downloadnya gitu. Nah, terus kalian klik yang ini nih, pelayanan layanan online kartu NHI. Jadi kalian download aja dulu, ikutin persyaratannya, unduh komponennya juga. Komponen itu kayak ada deh softwarenya gitu ya. Aku susah ngejelasinnya bahasanya, aku juga nggak tahu bahasa komputernya gitu ya. Pokoknya dia namanya komponennya gitu, supaya kamu bisa ada software yang bisa pakai untuk ujian gitu deh pokoknya. Nah, softwarenya yang ini nih, yang bahasa Mandarin tuh. Jadi pasti orang Taiwan tahu, bisa bantu baca gitu ya. Nah, terus kalau udah, kamu tulis yang pendaftaran dan login asuransi kesehatan nasional. Nanti kalian masukin deh tuh data-data kalian, sesuai yang diminta, ya kan? Nama, nomor paspor, jenis kelamin, tempat tinggal, dan lain-lain ya. Nomor New UI number itu kayaknya nomor yang ada di NHI kalian. Terus nomor ERC, dan lain-lain. Abis itu kalau udah, kalian tinggal masuk aja untuk login. Nah, nanti pas login itu juga sama, isi data lagi. Habis itu kalian akan dapat email. Nah, emailnya itu berisi
link yang dipakai untuk kalian verifikasi akun. Jadi kalian cek email kalian, nanti dapat emailnya seperti ini kurang lebih. Terus ada linknya di bawah ya, jadi kalian bisa klik aja. Nah, kalau akunnya udah aktif, maka kalian udah berhasil aktif nih ya kan. Nah, kalian udah bisa mulai ikut pelajarannya. Nah, kalian ikut belajarnya itu ke waktunya kapan aja bebas, terserah kalian ya. Yang penting kalian ikutin nih, ingetin. Kalian menontonnya itu pilih di mana? Pilih di pembelajaran digital. Jadi masuk lagi ke website yang tadi, yang FWWDA tadi. Nah, terus kalau udah kalian pilih yang pembelajaran digital. Kalau udah kalian pilih login dan tonton. Nah, jadi kalian bisa nonton ya. Setelah itu, kalian bisa masukin lagi nama, email, dan lain-lain buat login ya. Nah, pada saat kalian, nanti kan akan muncul tuh video-video banyak banget yang kalian harus tonton ya. Jadi kalian harus nonton video itu adalah video pembelajaran, dan minimal kalian harus 20 jam. Saranku, jangan pas-pas banget 20 jam. Kalian lebihin aja, 22 kek, 25 jam kek ya, supaya aman. Jangan ngepas banget 20 jam. Takutnya ternyata pas dihitung, kalian ternyata cuma 19 jam, kan sayang gitu ya. Jadi mending dilebihin aja. 20, 25 kek, 30 jam kek gitu ya. Minimal kan 20 ya. Nah, pada saat kalian nonton itu, kalian harus nontonnya dari websitenya Depnaker ya. Itu kan website Depnaker. Jadi kalian harus nonton dari website Depnaker. Jangan klik yang tulisan YouTube. Karena nanti akan masuk ke YouTube, nah itu nggak dihitung sama Depnakernya. Jadi kalian harus tontonnya di website Depnaker. Dan dia setiap 15 menit sekali, dia akan muncul notifikasi yang menyatakan kalau video ini berhenti sementara. Mohon diklik. Nah, kalian harus ngeklik ya video itu ya. Kalau kalian nggak ngeklik, nanti Depnaker akan menganggapnya kalian itu nggak ada di situ. Dan dianggapnya batal. Cancel gitu ya. Jadi, saranku, kalau memang kalian mau belajar, kalian fokus di depan laptop 1 jam tuh. Udah, jangan gerak. Kalian tonton, kalian pelajarin. Kalau muncul tombol yang harus diklik, kalian klik gitu ya. Kenapa harus muncul seperti itu sih? Karena kan kalian belajar di rumah nih. Depnaker nggak tahu nih kalian belajar beneran atau enggak. Jadi untuk memantau, untuk memastikan bahwa kalian bener belajar dan kalian ada di depan layar, itu caranya. Jadi kalian jangan disambi sama masak, nyuci piring, nyuci baju, jangan ya. Jadi pada saat jamnya belajar, mendingan belajar aja. Nah, abis itu kalau kalian udah nonton selama 20 jam, ikut kelasnya selama 20 jam, baru setelah itu kalian bisa cetak sertifikatnya. Nah, ini yang dipakai nih buat nanti kalian apply APRC. Dan cetak sertifikatnya itu kalian bisa download aja kok, download terus print di 7-Eleven gitu ya. Jadi gampang banget. Nah, nanti akan keluarnya seperti ini nih. Namanya siapa, terus kamu udah belajar berapa lama, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, udah belajar berapa jam gitu ya. Pastiin kalian belajarnya harus di atas 20 jam. Kalau di bawah 20 jam, kalian mesti ngulang lagi. Sayang kan? Jadi mending kalian belajarnya harus di atas 20 jam ya. Kalau bisa dilebihin, jangan pas 20. Oke, jadi itu tadi caranya kalau kalian mau belajar 20 jam, itu gratis dari pemerintah. Kalian cuma mesti sediain laptop, sediain komputer, sediain card reader, dan kalian nanti print sertifikat kalian sendiri juga di 7-Eleven gitu. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Dan kalau misalnya tadi mungkin, aduh kecepatan boleh diulang lagi aja videonya ya. Diperlambat biar kalian bisa lihat step by step. Semoga bermanfaat ya, dan semangat buat teman-teman yang udah ujian dan juga udah daftar APRC. Semoga lolos dan semoga nantinya ke depan bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Semangat! Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!